Aung, raungan naga, kekuatan yang mengerikan, keluar dari tubuhnya, momentumnya seperti langit, kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan yang mengerikan. Maju, naga, Wu Chen meledak, mendesak kekuatan Changlong, dan melancarkan serangan kekuatan absolut terhadap Yinglong. Naga itu meraung dan terbang keluar, membawa kekuatan yang paling menakutkan, dan bergegas ke Yinglong. Changlong, kamu sangat membantu manusia. Kamu adalah musuh Yinglong. Kalau begitu, Yinglong tidak akan pernah sopan padamu. Tolong matilah untukku. Tolong matilah untukku. Yinglong meraung dan meraung. Pada saat ini, dia benar-benar dalam keadaan gila. Kekuatan yang sangat besar meledak dan bergegas ke segala arah. Bang! Susunan api merah, di bawah serangan yang begitu kuat, juga tidak dapat menahannya. Itu benar-benar hancur. Api yang ganas memancar ke segala arah dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Tidak bagus. Di sisi lain, saat bulan cerah dan bambu terlihat, bulan akan berubah drastis. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda dapat segera pergi, tetapi api neraka teratai neraka sangat mengerikan. Bahkan jika Anda menyentuhnya sedikit, itu akan memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Mata Wu Chen melebar dan pupilnya menyusut. Meskipun telah lama berspekulasi bahwa susunan api merah mungkin tidak dapat menahannya dan akan hancur, tetapi sekarang benar-benar hancur, dia masih terkejut. Harus dikatakan bahwa kekuatan gerakan Yinglong benar-benar mengerikan. Orang-orang naga layak menjadi salah satu makhluk paling kuat di alam semesta. Raungan. Naga itu meraung dan terus meraung, tetapi juga menderita serangan yang mengerikan. Sosok itu terus berayun, yang sangat menyakitkan, kekuatan yang mengerikan, terus-menerus mengalir keluar, menghantam semua sisi. Akhirnya, naga itu tidak dapat menahannya, itu hancur, dan itu sepenuhnya terhapus dari ruang ini. Bukan hanya naga itu, tetapi juga tablet ajaib itu diguncang tanpa ampun oleh kekuatan ini, dan cahaya seluruh tubuh juga redup. Jelas, itu sedang diserang dengan mengerikan. Terlalu mengerikan. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan ledakan Yinglong terlalu mengerikan untuk dilawan. Nak, matilah untukku, hahaha. Menanggapi raungan naga itu, kedua cakar itu melambai keluar, dan alam dewa naga dilepaskan. Energi yang mengerikan terpancar dan bergegas ke Wu Chen. Serangan itu sangat ganas dan mengerikan. Bang! Kecepatan difusi energi sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu bergegas ke tubuh Wu Chen dan bertabrakan dengan Raja Peri Hitam dengan keras, yang sangat mengejutkan. Raja Abadi gemetar hebat dan terus-menerus bergetar. Kekuatan serangan Yinglong terlalu mengerikan dan mengerikan. Bahkan Raja Abadi, yang didesak oleh Wu Chen yang kuat, tidak dapat menahan energi yang kuat ini dan menjadi sempoyongan. Klik, klik, klik. Mendengar suara itu, wajah Wu Chen tiba-tiba berubah. Dia tidak dapat memahami suara itu dengan lebih jelas. Itu adalah tanda bahwa Raja Peri tidak tahan dan akan hancur total. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen meledak, mengumpulkan kekuatan teratai neraka, menuangkannya ke Raja Peri, mendorong kekuatan Raja Peri hingga ekstrim, mencoba melawan kekuatan Yinglong. Namun, gerakan Yinglong ini adalah gerakan tabu keluarga Yinglong. Ia memiliki kekuatan bidah dan horor. Dapat dikatakan bahwa itu adalah untuk menghancurkan langit dan bumi, untuk membunuh para dewa, untuk membunuh Buddha, untuk menghancurkan semua hal di dunia. Tidak ada yang bisa menahannya. Bang! Setelah bertahan beberapa saat, Raja Peri masih tidak tahan dengan serangan Yinglong, dan itu hancur total. Ah! Dengan runtuhnya Raja Peri, Wu Chen juga mengalami kerusakan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya terbang mundur, seperti peluru. Dia memuntahkan darah di mulutnya, jatuh ke tanah dengan keras, dan momentum di sekitarnya menyusut. Gelombang mengerikan, menyapu dan membuka, menghantam seluruh ruang, berlangsung selama beberapa menit, yang perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Batuk. Di tanah, Wu Chen batuk dengan keras, dan ada lebih banyak darah mengalir di tubuhnya. Gerakan Yinglong ini sangat mengerikan. Dapat digambarkan sepenuhnya sebagai menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bahkan dalam kondisi saat ini, dia tidak dapat menahan guncangan langsung ke tanah, dan tubuhnya menderita kerusakan yang sangat mengerikan. Di tengah langit, Yinglong juga membuka mulutnya lebar-lebar dan terengah-engah.
Keterampilan unik dari gerakan ini adalah gerakan unik tabu dari keluarga Yinglong mereka. Meskipun kuat, itu juga memiliki cedera yang sangat mengerikan pada dirinya sendiri, yang membuatnya juga menderita dampak dan guncangan yang sangat besar. Namun, selama Wu Chen dapat diselesaikan, semua ini sepadan. Energi teror berangsur-angsur menghilang. Mata Yinglong terasa panas. Ia mengamati sekeliling untuk melihat apakah Wu Chen telah terhempas menjadi puing-puing. Tak lama kemudian, matanya tertuju ke tanah yang berjarak 3 kaki. Di sana, Wu Chen terbaring diam di tanah. Di sekujur tubuhnya, sejumlah besar darah mengucur. Ia telah terluka parah dan mengalami pukulan hebat. Apakah anak itu masih hidup? Melihat Wu Chen masih hidup, Yinglong tertegun sejenak. Jelas, dia tidak memikirkan ini. Betapa mengerikan kekuatan jurusnya. Dia sangat jelas. Hanya sedikit orang yang bisa menahannya di lingkungan legendaris. Pada dasarnya, begitu jurus ini keluar, pihak lain akan hancur. Namun, Wu Chen masih hidup, yang terlalu mengejutkan. Namun, dalam waktu singkat, Yinglong hanya tertawa. Wu Chen masih hidup. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan 9 perubahan metode kultivasi naga. Dia ingin sekali mendapatkan semua ini. Jika Wu Chen benar-benar mati, maka mustahil baginya untuk mendapatkan 9 perubahan naga lagi. Wah, cepat serahkan 9 perubahan naga. Menanggapi raungan kemarahan naga, dia pasti akan mendapatkan metode latihan 9 perubahan naga. Dengan cara apapun, dia akan mendapatkannya. Wu Chen batuk beberapa kali dengan keras, dengan cara yang sulit, inginkan 9 perubahan naga, kehidupan selanjutnya. 9 perubahan naga tidak akan pernah disebarkan. Jika tidak, biarkan orang-orang kuat dari keluarga naga tahu dan mereka akan datang kepadanya untuk mencari masalah. Bahkan jika dia adalah seorang dansen, dia tidak akan melawan kekuatan keluarga naga. Aku berani berbicara keras ketika aku mati. Yinglong sangat marah. Anak ini, ketika dia datang ke tempat ini, seperti ikan di talenan. Biarkan dia membunuhnya. Nak, aku punya 1000 atau 10.000 cara untuk berurusan denganmu. Aku tidak percaya, itu mulutmu atau cakar nagaku. Yinglong bergegas turun, dengan momentum yang kuat, dan langsung turun. Wu Chen, pada saat ini, suara Jiao keluar dari sisi lain, disertai dengan suara Jiao, dan kekuatan yang kuat bergegas menuju Yinglong. Naga itu mendengus, dia membenci bulan dan bambu. Dia hanyalah seorang biksu yang tinggal di 9 surga Xingjijing. Dia berani menyerangnya. Dia hanya mencari jalannya sendiri. Raungan. Menanggapi raungan naga itu, ekor naga itu, yang membawa kekuatan teror, dengan ganas menyerbu ke arah kekuatan besar itu. Bang! Bambu Yuexing sama sekali bukan lawan Yinglong. Kesenjangan antara alam terlalu besar dan terlalu besar untuk diukur. Begitu ekor naga itu tersapu, serangannya akan segera hancur. Yue Qingzu bergegas mendekat dan bergegas ke sisi Wu Chen. Melihat tubuhnya yang terluka parah, hatinya sakit seperti pisau. Wu Chen, apakah kamu terluka parah? Wu Chen tidak menatap bambu Yuexing dengan marah. Dia terluka parah. Bukankah itu jelas? Aku bisa melihatnya. Aku perlu bertanya. Yue Qingzu mengerti bahwa Wu Chen pasti terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berdarah. Setelah memikirkannya, Bei menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah membuat suatu tekad. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap Yinglong, dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakitinya. Mendengar ini, Yinglong tertawa dan berkata, sungguh lucu bahwa seorang gadis muda yang belum kering berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Benlong. Yinglong membenci bambu Yuexing. Selain penampilannya yang cantik, wanita ini benar-benar tidak berguna. Dia tidak perlu memiliki kultivasi dan kekuatan. Namun, demi penghinaan Yinglong, Yue Qingzu sama sekali tidak peduli. Dia mencubit formula dengan tangannya, melafalkan formula yang tidak diketahui di mulutnya, dan mengerahkan sihir yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Cahaya bulan yang cerah. Yue Qingzu Jiao minum. Pada saat ini, demi Wu Chen, dia mengabaikan segalanya dan dengan tegas melakukan seni terlarang yang mengerikan. Segera, bulan yang cerah muncul di tengah langit. Kecerahan dan ukuran bulan yang cerah ini tidak sebanding dengan bulan laut yang terbit. Ia tergantung di tengah langit, yang tidak berbeda dengan bulan sungguhan. Sebuah kekuatan mengerikan meledak keluar dan membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat,
terus-menerus bergetar, tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Ini, melihat bulan yang cerah di tengah langit, tidak, lebih tepat untuk menyebutnya bulan yang cerah saat ini. Wu Chen juga penuh dengan keterkejutan. Dari sini, ia merasakan kekuatan bitah dan kengerian, yang meledak dengan gila-gilaan. Bahkan ia akan merasakan jantung berdebar-debar. Bambu bulan yang jernih, jangan main-main. Wu Chen tidak dapat melihat bagaimana gerakan ini benar-benar merupakan aksi tabu, karena kekuatan bambu Yuexing, dia tahu bahwa sungguh mustahil untuk memainkan gerakan sekuat itu. Setelah mendengarkan perkataannya, Yue Qingzu menundukkan kepalanya, tersenyum padanya, dan berkata, "Dulu, kau menyelamatkanku dan melindungiku. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah berada di neraka. Sekarang, aku seperti itu." Yue Qingzu adalah orang yang tahu bagaimana cara bersyukur. Wu Chen dulu bersikap baik padanya. Dia mengingatnya dengan jelas. Sekarang, dia juga menyelamatkannya. Dia tidak tahu seberapa buruk akibatnya jika dia melancarkan serangan ini. Mungkin, jika serangan ini terus berlanjut, dia akan membunuh asapnya, tetapi dia tidak akan pernah menyesalinya. Ketika Wu Chen tinggal, senyum sedih bambu Yuexing membuatnya merasa sedih tanpa alasan, seperti orang penting dalam hidupnya yang akan meninggalkan dirinya sendiri, yang memenuhi hatinya dengan kesedihan. Yue Qingzu menatap Wu Chen, seolah-olah ingin memasukkan wajahnya ke dalam pikirannya dan mengukirnya di hatinya selamanya. Kemudian, dia melompat, postur anggun, membubung, seperti peri, ke bulan yang cerah. Seketika, cahaya bulan yang cerah meroket 10 kali lipat. Itu cemerlang dan menyilaukan. Bersamaan dengan cahaya yang meroket, ada juga kekuatan super dahsyat, yang juga merupakan ledakan gila, mengguncang seluruh ruang. Di sisi yang berlawanan, wajah Yinglong tenggelam. Tanpa diduga, wanita yang pernah dianggapnya sebagai semut juga dapat meledakkan kekuatan yang begitu kuat, yang tidak terbayangkan. Namun, siapa dia? Yinglong, anggota kebangsaan Wu Xianglong. Tidak ada yang bisa membuatnya takut di dunia ini. Aku ingin melihat seberapa kuat gerakanmu. Yinglong tiba-tiba minum, mengumpulkan kekuatan di kakinya, dan dua cakarnya yang tajam meledakkan tepi yang tajam, yang dapat menghancurkan semua yang ada di ruang itu. Hancurkan untukku. Yinglong tiba-tiba minum, mengangkat cakarnya dan mencengkeramnya. Tepi tajamnya pecah. Dengan kekuatan yang mengerikan, dia bergegas ke bulan yang cerah dan menghancurkannya. Bang! Angin cakar yang ganas, menghantam bulan yang cerah di atas tanpa ampun, bulan yang cerah akan tenggelam dalam sekejap. Dibandingkan dengan kekuatan Yinglong, tampaknya kekuatannya jauh lebih rendah. Wu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Yinglong jauh lebih lemah dari sebelumnya, yang jelas tidak cukup. Apakah karena gerakan sebelumnya? Sebelumnya, Yinglong akhirnya menggunakan keterampilan unik, alam Dewa Naga. Kekuatan gerakan ini sangat mengerikan. Bahkan susunan api merahnya hancur dan dia terluka parah. Jika dia menebak dengan benar, keterampilan unik itu sama dengan keterampilan unik yang sekarang digunakan bambu Yuexing. Itu adalah gerakan pembunuh terlarang dan tabu. Salah satu karakteristik tabu yang paling menonjol adalah bahwa mereka pecah dalam sekejap. Setelah pecah, kekuatannya akan tiba-tiba turun dan menurun. Terkadang, dalam kasus yang serius, bahkan mungkin mati. Dengan cara ini, Wu Chen segera punya rencana. Mungkin, dia bisa menggunakan ini untuk mengalahkan Yinglong sepenuhnya dan menyerap roh naga di dalam dirinya. Pikiran Wu Chen bergerak dan mengendalikan cincin penyimpanan. Dia mengeluarkan banyak pil dari cincin penyimpanan. Dia tidak melihatnya, jadi dia langsung memasukkannya ke mulutnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan 37-21. Untuk mengalahkan Yinglong, dia harus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Meskipun dia sekarang mengandalkan kekuatan teratai neraka, jika dia terluka terlalu parah dan bahkan tidak bisa berdiri, lalu bagaimana dia bisa mengalahkan Yinglong? Yue Qingzu, kamu harus bertahan. Aku akan segera datang. Sambil menelan pil untuk menyembuhkan lukanya, Wu Chen juga memperhatikan pertarungan antara Yue Qingzu dan Yinglong. Wah, aku melihat badai yang mengerikan keluar dari udara, seperti tornado, menerjang ke segala arah. Itu mengerikan, sangat mengerikan. Kemudian, pemandangan yang tak terbayangkan muncul. Bulan yang terang benderang terlepas dari angin cakar Yinglong. Energi yang besar, getaran yang gila,
dan ledakan dahsyat menyapu dan memenuhi seluruh ruang. Yinglong melihat bulan terang yang bulat ini dan terkejut. Sebelumnya, dia melihat dengan jelas bahwa angin cakarnya menenggelamkan bulan terang yang bulat ini. Bagaimana mungkin sekarang muncul tanpa alasan, seperti mengubah waktu dan ruang? Wah, setelah bulan terang itu terlepas dari serangan Yinglong, dia tidak ragu-ragu. Dia pergi ke Yinglong dengan cepat, secepat kilat. Pada saat yang sama, kecemerlangan tubuh juga semakin kuat, semakin cemerlang, energi yang sangat besar, dilepaskan, sehingga seluruh ruang bergetar hebat, bergetar, perkasa, menyapu ke segala arah. Gadis Bao, matilah untukku. Menanggapi raungan naga, mengumpulkan kekuatan yang kuat, cakar naga tanpa ampun mencengkeram, langsung mencengkeram bulan terang yang bulat itu. Kali ini, dia tidak lagi menggunakan angin cakar, tetapi langsung menyerang dengan cakar naga. Sebagai anggota keluarga naga, cakar naganya cukup kuat untuk menghancurkan semua hal di dunia, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Cakar naga yang mengerikan itu, dengan ujung tajamnya, langsung mencengkeramnya. Tidak peduli seberapa aneh dan kuatnya gerakan bambu Yuexing, hanya ada satu jalan keluar, yaitu, abunya beterbangan. Bang! Cakar naga itu bertabrakan dengan bulan yang cerah. Tiba-tiba, gelombang energi meletus, seperti badai, menyapu ke segala arah. Hancurkan untukku. Kekuatan yang kuat itu meledak dari tubuh dan mengalir ke cakar naga itu. Momentum cakar naga itu bahkan lebih buruk. Energi yang mengerikan meledak dan menyerbu bulan yang cerah. Pada saat itu, seluruh bulan yang cerah itu bergetar hebat. Itu bergetar sepanjang waktu. Cahayanya tidak teratur. Itu meledak di mana-mana, seolah-olah akan hancur. Dengan senyum dingin, Yinglong, seorang gadis muda yang belum mengering, berani bersikap gegabah di depannya. Itu hanya mencari kematiannya sendiri. Namun, tepat pada saat ini, tiba-tiba, bulan yang cerah bersinar 10 kali lipat, terang dan menyilaukan, begitu kuat sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Ah! Teriak Yinglong. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Cahaya itu begitu kuat sehingga bahkan dia tidak tahan dengan cahaya yang menyilaukan itu. Setelah beberapa saat, dia merasa matanya bisa beradaptasi. Yinglong membuka matanya perlahan dan melihat semua yang ada di depannya. Dia langsung terkejut. Tidak, itu akan meledak. Wajah Yinglong berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menghindar untuk menghindar. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba, seluruh bulan yang terang itu meledak, energi yang mengerikan, ledakan yang dahsyat, seperti sebuah bom besar meledak, menakutkan, mengerikan. Energi ini menyebar dengan sangat cepat. Ketika terpancar, energi itu membentuk gugusan cahaya energi yang sangat besar dalam sekejap mata. Gugusan cahaya ini sangat terang, bahkan lebih terang dari matahari di siang hari. Saat itu, ruang angkasa bergetar hebat, bergetar dan hancur, energi yang mengerikan, ledakan yang melonjak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, menghancurkan waktu dan ruang. Ah! Teriak Yinglong, energi yang melonjak, gelombang demi gelombang, ledakan yang tak henti-hentinya, seperti gelombang yang kasar, menyerbu ke arahnya, gelombang demi gelombang, untuk menghancurkannya sepenuhnya. Bulannya cerah. Di bawah, Wu Chen berteriak dan memanggil nama bambu Yuexing. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada bambu Yuexing. Ah! Kemudian, teriakan lain tiba-tiba keluar dari udara, dengan kilatan cahaya. Sosok bambu Yuexing turun dari langit, seperti layang-layang yang putus. Di tubuhnya, itu berlumuran darah, dan darah yang tak ada habisnya memercik ke bumi. Aku masih belum bisa membunuhnya. Kekuatan orang ini mengerikan. Bambu Yuexing jatuh ke tanah. Dia membuka matanya dan menatap Yinglong. Dia mendesah dalam hatinya. Dia pikir jurusnya bisa membunuh Yinglong, karena Yinglong terluka parah dan tidak punya kekuatan. Akibatnya, tubuh Yinglong begitu kuat dan keras sehingga rencananya menjadi sia-sia. Bulannya cerah. Melihat Yuexing Zhu masih di sana, Wu Chen sangat gembira. Baginya, hanya Yuexing Zhu yang masih di sana, dan masih ada napas. Itu tidak masalah. Dia takut dengan jurus tadi, yang akan menghancurkannya. Kalau begitu, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan berdaya. Gadis terkutuk. Di tengah udara, wajah Yinglong pucat, dan serangan Yuexing Zhu adalah serangan bunuh diri. Untungnya, dia adalah tubuh keluarga naga.
Dia secara alami kuat dan tak tertandingi. Kalau tidak, dia mungkin akan hancur total. Namun, meskipun jurus itu tidak membunuhnya, itu menyebabkan kerusakan yang sangat mengerikan pada tubuhnya. Seluruh sisik tubuhnya pecah dan darah mengalir ke bawah, terutama cakar naganya, yang meledak hidup-hidup. Hanya setengahnya yang tersisa dan menderita cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, jelas bahwa krisisnya baru saja dimulai, dan bencana yang lebih besar masih ada di depan, menunggunya. 9 perubahan naga. Tiba-tiba, teriakan besar datang, seperti guntur, memecah 9 hari. Tidak baik, wajah Yinglong berubah drastis. Semacam bahaya besar bergegas dengan cepat, yang membuatnya takut. Semua yang mati berada dalam bahaya. Dua kata tidak diucapkan, segera menghindar, namun, sudah terlambat, hanya untuk melihat energi yang kuat, ke arahnya untuk diselimuti, seperti sangkar yang mengerikan, dia terjebak. Wah, kau sialan. Menanggapi kemarahan naga itu, dia tidak menyangka bahwa, pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba akan meledak dan melancarkan serangan yang kuat padanya. Yinglong, kamu harus tercerahkan. Tubuh Wu Chen penuh dengan api. Api hitam membakar seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti dewa iblis kuno, yang sangat menakutkan. Sekarang, Yinglong telah dipukul oleh bambu Yuexing. Dia telah banyak menderita. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia pasti telah menangkapnya. Apakah dia dapat menaklukkan orang ini atau tidak tergantung pada sekarang. Wajah Yinglong telah sangat berubah. Dia terluka parah dan kekuatannya telah sangat melemah. Situasinya sangat buruk baginya. Namun, sebagai anggota keluarga naga, Yinglong tidak akan pernah menyerah. Memang benar bahwa dia terluka parah, tetapi bocah ini tidak baik. Nak, kamu ingin aku bangun dan bermimpi. Menanggapi raungan kemarahan naga itu, dia mengumpulkan sisa kekuatan dan energi yang mengerikan dan bergegas ke Wu Chen untuk membunuhnya. Prasasti Zenmo. Menghadapi perlawanan Yinglong yang mematikan, Wu Chen tidak berani ceroboh. Dia segera memanggil prasasti Zenmo. Seberkas cahaya, datang melalui udara, bercampur dengan kekuatan dahsyat, langsung menuju Yinglong, yang merupakan monumen Zenmo. Menyedihkan, melihat prasasti Zenmo, Yinglong terkejut di dalam hatinya, dan perasaan tidak diketahui yang kuat muncul dalam benaknya. Mungkin kehancurannya sendiri akan segera datang. Prasasti Zenmo adalah senjata ajaib unik yang disempurnakan oleh Xuanfu. Ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tidak dapat dihancurkan, bersinar, dan cemerlang. Ah! Yinglong menjerit dan menderita pukulan yang sangat besar. Sekarang, kekuatannya sangat sedikit sehingga ia bahkan tidak dapat meledakkan dirinya sendiri. 9 perubahan naga. Wu Chen minum banyak dan mendesak naga untuk melakukan 9 perubahan. Kekuatan yang mengerikan itu meledak. Pengeboman terus-menerus pada Yinglong membuatnya lelah untuk mengatasinya. Ia menjadi kacau dan berteriak. Secara bertahap, sosoknya jatuh dari udara. Tubuh besar naga itu tidak dapat lagi ditopang. Cederanya sangat serius sehingga tidak dapat menahan kekuatan Wu Chen. Terselesaikan. Selanjutnya, Yue Qingzu melihat bahwa Wu Chen telah berhasil memecahkan masalah Yinglong, dan dia merasa lega. Pada saat ini, rasa pusing yang kuat muncul di benaknya, dan matanya perlahan tertutup. Di sisi lain, Wu Chen terengah-engah. Dengan usaha keras seperti itu, dia akhirnya memecahkan masalah Yinglong. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan perasaan aneh muncul padanya, seperti seseorang yang penting dalam hidupnya meninggalkannya. Dia tiba-tiba berbalik, menatap bulan dan bambu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bulannya cerah. Jangan tidur, Wu Chen berteriak dan segera bergegas turun. Dia tahu bahwa kondisi Yue Qingzu sangat buruk sekarang. Dia berada di ambang kematian. Jika dia tidur, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Segera, Wu Chen bergegas turun dan menggendongnya. Pada saat ini, dia benar-benar tahu betapa mengerikannya situasi Yue Qingzu. Hampir seluruh tubuhnya hancur. Darah mengalir terus-menerus dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Dia sedang dalam masa sekarat. Jika dia tidak melakukan pengobatan apapun, kecantikannya akan hilang. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera memulai pengobatan. Di satu sisi, dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi tubuh Yue Qingzu. Di sisi lain, dia mengeluarkan jarum perak dan memberikan diagnosis dan pengobatannya. Yue Qingzu, kamu tidak ingin mati. Jika kamu mati,
namaku sebagai Dansen akan hancur. Wu Chen adalah ramuan obat. Selama pihak lain memiliki napas, dia dapat menyembuhkan. Tidak peduli siapa itu sama. Ini adalah proses yang panjang untuk mengobati luka pada bambu Yuexing, karena Wu Chen sendiri juga terluka, dan terluka parah. Sulit untuk mengobati orang lain yang terluka, yang dapat dibayangkan. Ada apa? Apa efeknya? Setelah beberapa kali pengobatan, Wu Chen menemukan bahwa pengobatannya tampaknya tidak memberikan efek apapun dan Yue Qingzu masih tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, yang membuatnya merasa sangat pusing. Dia kehilangan begitu banyak darah sehingga dia harus mencari cara untuk mengisinya kembali. Darah, yang merupakan bagian yang sangat penting dari tubuh manusia, mengalir terlalu banyak, yang benar-benar fatal. Sekarang, situasi bambu Yuexing sangat buruk. Banyak darah dalam tubuh mengalir keluar, dan bahkan kekuatan pil tidak dapat diserap. Sangat sulit untuk disembuhkan. Transfusi darah. Wu Chen tiba-tiba teringat pada transfusi darah. Darah Yue Qingzu mengalir terlalu banyak, jadi dia harus mengisinya kembali. Cara yang paling umum untuk mengisi darah adalah transfusi darah. Segera, dia tidak berkata apa-apa, mengangkat tangan kanannya, dia akan memotong pergelangan tangannya, mengirimkan darahnya ke bambu Yuexing, membantunya melewati kesulitan dan menyelamatkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Yinglong di tanah, dan tiba-tiba memiliki ide yang lebih baik. Karena transfusi darah diperlukan, mengapa tidak menggunakan darah Yinglong? Kamu harus tahu bahwa semua darah di tubuh Yinglong adalah darah keluarga naga, yang memiliki esensi kehidupan yang sangat besar. Di satu sisi, darah itu dapat melengkapi darah Yue Qingzu, di sisi lain, darah itu juga dapat melengkapi sejumlah besar esensi kehidupan yang hilang. Selain itu, sejujurnya, dia juga terluka parah dan kekuatannya sangat rusak. Jika dia kehilangan banyak darah, mungkin Yue Qingzu belum menyelamatkan hidupnya, tetapi malah mempertaruhkan nyawanya. Dalam hal itu sangat buruk bagi mereka berdua. Katakanlah kering-kering, Wu Chen segera melancarkan aksinya, memegang bambu Yuexing, dan datang ke sisi Yinglong. Pembunuh naga. Wu Chen memanggil pedang pembunuh naga, yang mekar dengan cerah dan menebas Yinglong. Segera, banyak darah mengalir keluar dari tubuh Yinglong. Wu Chen segera mentransfer darah itu ke Yue Qingzu. Fungsi darah naga sangat bagus. Dalam waktu singkat, cedera bambu Yuexing berkurang dan secara bertahap memiliki vitalitas. Berhasil. Wu Chen sangat gembira. Seperti yang diduga, darah naga terkenal dan memiliki efek yang sangat ajaib. Melihat bambu Yuexing berangsur-angsur memiliki vitalitas, Wu Chen juga sedikit lega. Kemudian, dia juga memurnikan darah naga untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah tidak tahu berapa lama, Yue Qingzu perlahan membuka matanya. Yang dia lihat adalah sepasang mata yang penuh perhatian. Kamu sudah bangun. Apakah aku masih hidup? Kata bulan. Wu Chen berkata, itulah alam. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak bisa mati di sini. Yue Qingzu terkejut. Dia pikir dia akan mati. Karena dia menggunakan seni terlarang, dia akan mati bersama Yinglong. Dia tidak berencana untuk bertahan hidup. Dan Yinglong, apakah dia sudah mati? Wu Chen berkata, tidak seharusnya, orang ini, hidup ini sulit. Yue Qingzu terkejut. Vitalitas klan naga memang sangat kuat. Klan ini telah mengalami begitu banyak pukulan berat berturut-turut dan masih belum mati. Jika mereka adalah manusia, mereka pasti sudah mati sejak lama. Sekarang setelah kamu bangun, aku akan mengambil tindakan. Tindakan, apa yang ingin kamu lakukan? Yue Qingzu bertanya. Wu Chen berkata, aku ingin memurnikan jiwa Yinglong. Memurnikan jiwa Yinglong. Bulan tampak cerah dan bambu itu tercengang. Ya, alasan mengapa aku berurusan dengan Yinglong adalah untuk mendapatkan jiwanya. Yue Qingzu tidak mengatakan apa-apa lagi. Wu Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak dapat mengendalikannya, dia juga tidak akan melakukannya. Melihat Yinglong, Wu Chen berpikir bahwa pria besar ini harus memanfaatkannya dengan baik. Di Yinglong, ada banyak hal baik, seperti ki dan darah naga, yang tidak hanya bermanfaat baginya, tetapi juga baik untuk Yuexing bambu. Namun, hal itu tidak boleh disia-siakan. Mengapa kamu tidak bangun? Sudah setengah tahun dan belum berhasil disempurnakan. Di ruang misterius itu, Yue Qingzu duduk dengan tenang, memegang dagunya di tangannya,
menatap sosok yang telah duduk lama, merasa bosan. Sudah setengah tahun sejak kami masuk. Dalam setengah tahun ini, Wu Chen telah berada di pintu tertutup. Memurnikan jiwa naga Yinglong. Menurut kebenaran, setengah tahun ini telah berlalu. Bahkan jika jiwa naga sulit dimurnikan, itu harus berhasil. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, aliran udara seluruh ruang melonjak dan bergulung-gulung seperti gelombang laut yang mengamuk. Ada apa? Ada apa? Perubahan yang tiba-tiba itu membingungkan Yue Qingzu, yang tidak mengerti apa yang terjadi. Kemana arah aliran udara itu? Yue Qingzu melihat ke arah aliran udara itu. Melihat ke arah ini, dia terkejut karena arah aliran udara itu menuju Wu Chen. Apakah sudah waktunya untuk pergi? Yue Qingzu menatap Wu Chen, dengan sedikit harapan di matanya. Setengah tahun telah berlalu, Wu Chen belum bangun. Dia juga khawatir tentang hal itu. Dia tidak tahu berapa kali dia ingin pergi dan membangunkannya dengan paksa, tetapi dia takut mengganggunya, jadi dia tidak bertindak. Sekarang, Wu Chen akhirnya memiliki gerakan, di mana dia tidak bisa tidak bahagia. Aliran udara yang tak berujung dari segala arah mengalir ke tubuh Wu Chen, membuat napas di tubuh Wu Chen naik. Orang ini sedang menerobos kultivasi. Yue Xing Bambu adalah seorang praktisi. Dia secara alami mengerti apa arti fenomena ini. Dengan masuknya udara yang begitu besar, napas Wu Chen naik. Hampir dalam sekejap, dia telah menembus 8 surga Xingjijing. Namun, setelah menembus 8 surga Xingjijing, napasnya belum stabil. Dia masih naik dengan cepat. Segera, prestasinya di 9 surga Xingjijing juga menerobos. Namun, yang mengejutkan Yue Qingzu, setelah menembus Jiaoxiongtian dari Xingjijing, napas Wu Chen masih naik. Setelah beberapa saat, ia telah mencapai puncak Jiaoxiongtian dari Xingjijing. Ini sudah menjadi puncak dari 9 surga di Xingjijing. Mengapa napasnya tidak stabil? Apakah itu berarti ia ingin menerobos Hualongjing dengan satu gerakan? Yue Qingzu bergumam bahwa ia telah berada di sini sepanjang waktu, menjaga Wu Chen sejenak, karena takut akan kecelakaan dan kekurangan. Begitu kata-katanya jatuh, napas besar tiba-tiba keluar dari tubuh Wu Chen. Napas ini sangat kuat dan sangat kuat, jauh melampaui tingkat Xingji. Orang ini benar-benar berhasil menembus alam naga. Yue Qingzu terkejut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa Wu Chen dapat menembus alam naga? Sungguh menakjubkan. Setelah menembus alam naga, napas Wu Chen akhirnya stabil dan tidak lagi terus meningkat. Akhirnya berhenti. Yue Qingzu menarik napas panjang. Orang ini benar-benar aneh. Dia belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan sebelumnya. Hahaha, aku berhasil. Wu Chen membuka matanya dan bergegas keluar darinya dengan momentum yang kuat. Momentum ini, yang tak tertandingi besarnya, telah melampaui alam bintang ekstrim. Dia tahu bahwa dia telah menembus alam naga dan menjadi yang kuat. Selamat, Wu Chen. Yue Qingzu berkata sambil tersenyum, dia benar-benar yakin padanya sekarang. Orang ini tidak bisa menebak dengan akal sehat. Wu Chen berdiri, momentumnya menyatu, dan menatap bambu Yue Xing, yang sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa bambu Yue Xing juga menembus alam Hualong, dan menjadi alam Hualong yang kuat seperti dia. Bulannya cerah dan bambunya cerah. Kita bahagia bersama. Yue Qingzu tersenyum seperti bunga lili yang sedang mekar, sungguh menakjubkan. Selama masa penutupan Wu Chen, dia tidak memiliki waktu luang. Dia akhirnya berhasil menembus alam naga setengah bulan yang lalu dan menjadi yang terkuat. Itu semua berkatmu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Wu Chen berkata sambil tersenyum, ini semua adalah hal yang seharusnya kamu miliki. Kali ini, alasan mengapa dia dapat membersihkan Yinglong adalah karena bambu Yue Xing juga memberikan kontribusi yang besar. Tanpa dia, perkembangan situasi tidak akan diketahui sejauh mana, jadi dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Sepertinya aku telah menghabiskan banyak waktu dalam penutupan kali ini. Karena bambu Yue Xing telah menembus alam naga, kita dapat membayangkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Tentu saja, setengah tahun telah berlalu, kata Yue Xing. Apa, setengah tahun? Wu Chen membuka matanya lebar-lebar dan merasa luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghabiskan setengah tahun dalam penutupan ini, yang di luar dugaannya. Ya, memang benar bahwa setengah tahun telah berlalu.
Yue Qingzu menganggukkan kepalanya, dia sangat yakin, karena dia memiliki pengatur waktu, jadi dia dapat mengetahui waktu dengan akurat. Sepertinya kita telah melewatkan konferensi buku dan pedang. Awalnya, ketika mereka tinggal di kota Yonghua, mereka bergegas ke konferensi buku dan pedang. Siapa yang mengira itu akan terjadi secara tiba-tiba? Tidak harus. Wu Chen berkata, apa maksudmu? Yue Qingzu berkata, jika aku ingat dengan benar, konferensi buku dan pedang ini seharusnya diadakan setengah tahun sekali, kecuali ada hal yang tidak terduga. Setengah tahun, Wu Chen sedikit terkejut, lalu dia memikirkannya, seolah-olah itu benar. Baiklah, jika kamu tidak peduli padanya, pergilah dulu. Yue Qingzu berkata, aku khawatir tidak mudah untuk keluar. Wu Chen tertegun dan melihat sekeliling. Segera dia mengerti arti dari bambu Yuexing. Ruang ini adalah tempat di mana Yinglong disegel. Jika begitu mudah untuk keluar, Yinglong akan keluar. Jika tidak, dia tidak akan pernah berpikir untuk bergegas keluar dari sini dengan memanfaatkan tubuhnya. Ini benar-benar sulit. Bahkan Yinglong tidak bisa keluar di ruang ini. Jika mereka ingin keluar, mereka tidak menggunakan beberapa metode khusus, tetapi mereka takut akan sulit untuk keluar. Jika mereka tidak bisa keluar, mereka akan terjebak di sini. Bahkan jika prestasi mereka meningkat, mereka tidak punya pilihan. Ngomong-ngomong, bambu Yuexing, tiba-tiba terpikir olehku bahwa ketika kamu berada di Taiyimen, bukankah kamu menggunakan keterampilan yang sangat hebat? Tiba-tiba, Wu Chen memikirkan sesuatu. Terlalu banyak. Yuexing bambu menunjukkan alisnya yang berkerut, dia cepat-cepat teringat, saat itu untuk menolong Wu Chen keluar dari masalah, dia memang menggunakan sebuah teknik aneh.